Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di pertemuan kedua ini kita akan memasuki sebuah materi yang gak kalah seru, yaitu tentang metode ilmiah. Sebelum itu, lagi-lagi mari kita renungkan dulu ayat yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ya. Betapa banyak sekali misteri-misteri yang Allah berikan di kehidupan kita, dan itu harusnya membuat kita berpikir apa rahasia dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kenapa sih daun warnanya hijau? Kenapa siang panas, malam dingin gitu ya? Sehingga kalau kita memikirkan hal itu, pikiran kita akan menuntun kita pada sebuah penelitian. Dari hasil penelitian itu, maka kita akan menemukan banyak sekali kebesaran-kebesaran yang Allah berikan lewat ciptaan-ciptaannya. Dari situlah baru kita bisa benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak hanya mengucapkan alhamdulillah tanpa tahu apa yang kita syukuri gitu ya, tapi kita benar-benar tahu apa alasan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa pentingnya kita harus belajar biologi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang metode ilmiah. Sebelumnya, saya mau geser dulu ke tengah ya. Bosan ada di sekitar sini, ada di sini terus. Makanya Ustaz pindah terbang. Oh salah tangannya. Oke, gimana kalau posisi ada di sini? Nah, biar nggak bosan ya. Jadi, apa sih sebenarnya metode ilmiah itu? Kita harus tahu dulu ya. Metode itu kalau dilihat dari secara arti bahasa, artinya kan cara ya. Sebuah cara. Sedangkan ilmiah itu yang kita tahu itu ilmu gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih metode ilmiah itu? Nah, kalau bahasa gampangnya ya, itu kita sedang mencari kita sedang mempelajari sebuah cara. Cara untuk apa? Cara untuk mencari tahu sesuatu dengan cara yang benar agar informasinya dapat dipertanggungjawabkan, gitu ya. Jadi nggak asal ngomong. Kalau kita asal ngomong, kita cuma tahu dari seseorang selintingan terus kita sampaikan ke orang-orang. Nah, itu adalah informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena kita nggak tahu sebenarnya info yang kita dapat itu benar atau enggak. Itu bisa jadi hoax loh. Nah, ini penting sekali, makanya kita belajar tentang metode ilmiah. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke metode ilmiahnya. Ada apa aja sih? Yang pertama adalah, langkah yang pertama ya, ada masalah. Lalu yang kedua, identifikasi masalah. Selanjutnya, pengumpulan data. Lalu membuat hipotesis, bereksperimen, membuat kesimpulan, dan terakhir presentasi. Aduh, ini istilahnya ribet banget ya. Identifikasi, apa tuh identifikasi? Pengumpulan data apa nih yang harus kita kumpulin gitu ya. Hipotesis lagi, ini istilahnya ribet banget. Apa sih sebenarnya? Oke, sekarang kita ganti aja. Bahasa jadi bahasa lebih mudah. Kling gitu ya. Yang pertama yang paling atas. Ada masalah. Ada masalah itu maksudnya kita mau tahu sesuatu gitu ya. Apa yang sedang kita mau tahu. Kamu lewat pohon, lihat pohon ada daun warna hijau. Nah, kamu pengen tahu kenapa sih daun warnanya hijau gitu ya. Kamu ngeliat ke langit, langit tuh luas, warna hitam. Sebenarnya di balik awan yang luas ini ada apa aja? Kok kelihatannya kayak kosong gitu ya? Apakah di dalamnya ada isinya gitu ya? Kata orang sih ada planet-planet. Benar nggak ada planet-planet gitu ya? Nah, harusnya kita buktikan, kita cari tahu kebenarannya, atau orang yang memberitahu seperti itu apakah ada buktinya atau tidak gitu ya. Apakah dia sudah melalui sebuah metode ilmiah sehingga info yang dia berikan itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak.
Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa di atas itu ada agen, nah kita harus cari tahu bukti ilmiahnya seperti apa, gitu ya. Di atas itu ada apa namanya, ada makhluk, ada manusia lain gitu ya. Nah itu juga harus kita cari tahu. Jangan sampai terjebak hoax yang atau sebuah info yang tidak melalui sebuah metode ilmiah. Jadi itu informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang kalau kita udah tahu apa yang mau kita tahu, baru nih kita tanya pada diri kita, apa ini gitu ya. Apa yang mau kita apa inti dari yang mau kita tahu gitu ya. Yang kita mau tahu itu adalah daun gitu ya. Daun warnanya hijau. Berarti kenapa daun warnanya hijau gitu ya. Barulah kita langkah selanjutnya itu baca yuk gitu ya. Jadi maksud pengumpulan data itu maksudnya kita mencari data dari info-info yang sudah diberikan. Contohnya di buku, di internet gitu ya. Terus di mana lagi? Dari informan-informan lain gitu ya, kita wawancara ke orang lain. Nah, itu namanya kita sedang mengumpulkan data. Nah, barulah setelah kita baca, kita berhipotesis. Maksudnya hipotesis itu adalah sepertinya akan begini ya, gitu ya. Maksudnya kita sedang menebak, kita sedang memprediksi. Kalau dari hasil yang saya baca, daun warna hijau itu karena ada pigmen hijau. Ada pigmen hijaunya itu ada di dalam klorofil. Klorofil itu pigmennya hijau. Oke, berarti kira-kira kayak gini. Oh, berarti daun itu jadi hijau karena ada klorofil nih. Nah, itu namanya hipotesis ya. Kamu sedang memprediksi. Benar nggak apa yang dibilang di buku itu? Atau kamu penasaran nih, di kolam ikan kamu depan rumah gitu ya. Ada di kolam ikan saya, kalau yang saya lihat ada ikan doang. Tapi benar nggak sih di kolam itu cuma ada ikan? Apakah ada hewan-hewan lain? Coba baca di buku. Wah, ternyata ada makhluk lain gitu ya. Ada bakteri, ada alga gitu ya. Masa sih di kolam saya ada hewan itu? Nah, itu namanya hipotesis ya. Di kolam saya terdapat ini gitu ya. Dan hipotesis itu nggak bisa asal nebak gitu ya. Itu harus berbasis data. Contohnya tadi ya, kamu pengen tahu daun warna hijau, tapi kemudian kamu berhipotesis daun itu jadi warna hijau karena dia dicoret-coret. Siapa yang warnain? Terus kamu dapat info itu dari mana? Nah, itu tidak berbasis data. Barulah setelah itu kita bereksperimen atau kita membuktikannya, gitu ya. Kita buktikan apakah hipotesis kita itu betul atau tidak. Nah, setelah kita bereksperimen, ternyata gitu ya, ternyata betul, ternyata salah. Nah, itu namanya kesimpulan. Jadi kesimpulan itu adalah menuliskan hasil dari eksperimen kamu, apakah hipotesis kamu itu betul atau tidak. Wah, ternyata betul. Daun berwarna hijau karena mengandung klorofil. Nah, berarti data yang ada di buku tadi itu betul. Wah, ternyata salah hipotesis saya. Daun itu ternyata jadi hijau bukan karena dicoret-coret gitu ya. Nah, itu karena kamu nggak berbasis data, makanya hipotesis bisa salah. Walaupun orang yang berbasis data pun bisa saja salah hipotesisnya. Karena namanya hipotesis ya, itu hanya sebuah prediksi. Tapi kita harus benar-benar memberikan kesimpulan yang real, yang benar-benar terjadi. Jangan sampai kita menuliskan hasil penelitian yang tidak sesuai. Nah, itu juga nanti akan menjadi hoax. Dan kamu harus mempertanggungjawabkannya. Dan terakhir, agar ilmu yang bermanfaat, mari kita presentasikan. Maksudnya kita ceritakan ke orang lain gitu ya. Contohnya gini. Ya, saya kasih contoh. Kamu penasaran dengan makhluk mikroskopis yang ada di kolam ikan, gitu ya. Terus kamu merumuskan pertanyaan dalam hidup kamu, ya, dari apa yang kamu penasaran tadi.
apakah di air kolam ikan saya terdapat makhluk mikroskopis gitu ya. Maksudnya ada makhluk hidup yang nggak kelihatan selain ikan gitu. Kalau ikan kan kelihatan sama mata. Ada nggak nih makhluk hidup yang nggak kelihatan? Nah, lalu kita baca dulu deh gitu ya. Terus ternyata ada makhluk hidup apa di kolam ikan di buku gitu ya. Nah, ternyata setelah kita baca-baca, ada makhluk hidup yang disebut dengan paramecium. Paramecium ini adalah makhluk mikroskopis yang biasa tinggal di kolam ikan. Bentuknya seperti ini ya. Bentuknya kayak sendal, terus ada rambut-rambut getah di sekitarnya. Bener nggak ya di kolam ikan kita ada seperti ini? Coba deh, langsung aja kita buktikan. Saya ambil air dari kolam itu, saya teteskan di bawah mikroskop, lalu saya lihat, dan hasilnya adalah, wow, ternyata setelah diperbesar, air kolam saya itu yang hanya terlihat sebuah tetesan air biasa, itu ada makhluk-makhluk hidup kecil seperti ini ya. Loh, bentuknya sama. Bentuknya seperti sendal dan bentuknya itu seperti yang ada di buku tadi diberitakan ya, tuh ya, sama yang ada di sini. Oke, jadi kesimpulannya benar ya, di kolam ikan saya ini ada spesies paramecium di kolam ikan saya. Maka terakhir, yuk kita ceritakan ke teman-teman yang lain bahwa di kolam ikan itu terdapat makhluk mikroskopis yang disebut dengan paramecium. Sepertinya ini bahaya ya, berarti kolam ikannya nggak bisa langsung diminum karena ada makhluk hidup walaupun terlihatnya bening gitu ya. Nah, bisa jadi kita hanya tidak melihat saja ya di air yang bening itu di kolam ikan kita sebenarnya ada makhluk lain yang mikroskopis, maksudnya yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang namun kita bisa lihat dengan jelas menggunakan alat yaitu mikroskop. Nah, itu adalah langkah-langkah dari metode ilmiah gitu ya. Oke, sampai di situ dulu. Sampai ketemu lagi nanti di kelas. Kita akan pelajari ini lebih jauh lagi. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.